Jadi kalau manusia berbelas kasih itu ada batasnya. Tapi Allah Azza wa Jalla, sesalah-salah apapun kita, sekotor-kotornya maksiat yang kita lakukan, kita datang, kita sujud, kita mengangkat tangan di hadapan Allah. Ya Allah, ampuni dosa aku ini ya Allah. Ya Allah, tutupi aibku ini ya Allah. Ya Allah, seandainya manusia tahu dosa yang kulakukan, pasti manusia tidak akan mau menatapku sama sekali ya Allah. Tapi Engkau yang Maha Pengampun, ampuni dosaku ya Allah. Langsung dijawab sama Allah. Ud'uni astajib lakum. Enggak pakai tanda koma. Dalam satu ayat langsung dijawab. Ud'uni, minta kepadaku, panggil aku. Astajib lakum, langsung dijawab. Jadi kalau ibu meminta maaf pada manusia sampai hari ini maafnya enggak dikasih, itu biasa. Itu biasa. Sampai bilangnya tiada maaf bagimu. Maaf boleh, tapi mohon maaf kita sudah menjauh. Dijawablah, lebih baik menjauh daripada tersakiti. Ya, itu drama atau lagi masak ikan. Bener nggak? Kalau masak ikan taruh jauh, ya kan? Ya takut. Ya, masya Allah. Tapi Allah Azza wa Jalla tiada batas memberikan ampunan sama kita. Tiada batas memberi anugerah sama kita. Jadi sampai hari ini di pertengahan Sya'ban kita datang kepada Allah, kita kembali pada Allah, manfaatkan momen ini. Punya obsesi yang tinggi terhadap ibadah. Punya obsesi yang tinggi mendapatkan ketakwaan. Yang kedua, syarat dalam kitab Asrar Muhibbin disebutkan adalah jangan beralasan. Ya Bu, kadang nih Bu, giliran panas alasannya kepanasan, giliran dingin turun hujan alasannya banjir. Fotoin banjirnya di Marrakas, Bu, akses banjir biar ngajinya libur. Padahal depan rumah kering. Betul nggak Bu? Udah hafal saya mah Bu. Jangan beralasan. Ya. Sama tadi kita dalam permainan. Ya, hidup itu kan bagaikan permainan, disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Ada yang tadi pas bareng-bareng jempolnya yang satu keluar, yang satu telunjuk. Alasannya tadi sebetulnya mau jempol, kok keluarnya telunjuk. Bener nggak Bu? Coba ulangi lagi. Giliran yang kedua udah mau sama, keluarnya beda lagi. Alasannya apa? Ika nggak konsen. Jadi kita itu seringnya alasan. Memang disebutkan ciri khas atau sifat dasar manusia itu senengnya beralasan. Muda bilangnya repot, ngurus anak masih kecil-kecil. Ya, sudah tambah usia, lututnya sudah mulai berasa. Ya kan? Ya, jauh masjidnya, tangganya tinggi, lutut saya sudah nggak kuat. Jadi ternyata sampai kita dikuburkan, disitulah selesai alasan kita. Nggak ada lagi. Beda dengan yang namanya numpuk harta Bu. Numpuk harta itu disebutkan dalam surah At-Takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Nggak kelar-kelar. Yang namanya nyari uang tuh nggak kelar-kelar. Bahkan sampai nanti di bulan Ramadan, ada yang sampai hari ini niatnya nyari cuan. Kata ibu-ibu, sekarang zaman cuan. Katanya gitu. Ya.
Zaman cuan. Ya, sudah di 10 hari terakhir niatnya bikin buat keluarga 1 kilo doang nastarnya. Bikin tester deh tuh. Ya, bikin tester ya. Nah, nyobain tetangga bilangnya enak, pesen deh. Akhirnya bikin status open order. Yang tadinya niat mau i'tikaf batal. Karena ternyata pesanan nastar naik 10 kilo. Masya Allah. Hati-hati. Ya, jadi jebakan-jebakan itu banyak. Maka jangan beralasan. Yang ketiga syaratnya dalam asrar muhibbin adalah lakukan segera. Lakukan segera. Tidak ditunda, tidak dinanti. Sekarang juga. Itu harus. Kalau ibu sudah niat tilawah, jangan mikir godok ayam dulu. Ya Bu. Ya, nanti deh tilawahnya godok ayam dulu sebentar. Ya, ternyata dikirimi tetangga tahu. Di kulkas ada kemangi. Nah. Kayaknya enak nih nanti mepes tahu nih. Ya. Nah, di sebelah rumah ada rumah kosong, ada pohon pisangnya. Ambil gratis. Masya Allah. Jadi kalau sudah niat tilawah jangan ditunda. Segera. Ya, segera. Karena kalau sudah terjeda dengan satu aktivitas, maka di situ sudah banyak halangan berikutnya. Ya. Karena sebetulnya Bu, itu yang dimaksud dengan lalai. Lalai itu maksiat. Buah maksiat itu adalah tertutup dari pintu kebaikan. Jadi yang bikin kita nggak bisa tilawah karena lalai itu adalah maksiat. Maksiat menutup pintu kebaikan. Jadi kalau impact atau dampak dari maksiat itu tidak seperti drama-drama di Indosiar. Nah, orang yang zolim, pabriknya kebakaran, ya lari ketabrak mobil, matanya buta. Ya. Itu cerita satu begitu, nanti ceritanya beda lagi, yang kedua lagi, macam-macam. Tapi buah dari maksiat itu tidak seperti itu. Salah satunya adalah tertutup dari pintu kegiatan yang itu mendatangkan kebaikan. Ya, maka berhati-hatilah dengan yang namanya lalai. Kemudian yang keempat, khusyuk. Apa Bu? Ya, khusyuk. Ya, khusyuk itu adalah bentuk dari khudu'. Khudu' itu tunduk. Khusyuk adalah hasilnya. Ya, jadi kalau kita ibadah, seringkali ibadahnya itu belum sampai derajat khusyuk. Ya, sholat tarawih. Nanti kan banyak nih sholat tarawih. Orang sholat tarawih itu macam-macam. Ada yang Allahu Akbar, badannya goyang. Ya Bu, ya. Ada yang gini, tar gini lagi. Masya Allah. Ada yang takbir Allahu Akbar. Nguapnya berkali-kali. Ya kan? Jadi tidak sampai kita ke derajat khusyuk. Dimulai dari apa? Dari wudu. Makanya ibu nanti cek di rumah, buka buku doanya, ada doa di tengah wudu, ada doa di akhir wudu. Banyak yang tidak mengamalkan doa di tengah wudu. Nah, ya, itu penting. Karena apa? Karena kehusyuan ibadah salah satunya ditopang dari bagaimana kita mempersiapkan wudu kita. Ya. Dan ibu-ibu semua yang saya cintai karena Allah, kita perhatikan gimana cara kita mengetahui ibadah kita sudah cukup atau belum.
Ya, sekarang kita koreksi bersama. Yang pertama, untuk masalah kadar tilawah. Kadar tilawah seminim-minimnya itu khatam 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Itu disebutkan dalam kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran. Ya. Jadi standar keimanan seseorang atau standar ibadah seseorang yang dibuktikan adalah khatam itu minimal 1 bulan 1 kali atau 2 bulan 1 kali. Tetapi mayoritas sahabat, ya, mayoritas itu khatamnya 7 hari sekali. Siapa saja? Ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan khatam 7 hari sekali. Ibnu Mas'ud itu punya keutamaan apa, Bu? Beliau selalu mengulang-ulang doa Rabbi zidni ilma. Ya. Kemudian Zaid bin Sabit dan Ubay bin Ka'ab itu 7 hari sekali khatam. Di luar Ramadan 7 hari. Di dalam Ramadan bisa lebih dari itu. Ya. Kemudian rata-rata adalah 2 sampai 10 hari sekali. Ini kadar tilawah. Jadi kalau tilawah kita 3 bulan sekali baru khatam, itu tandanya ketakwaan kita, keimanan kita tidak terrealisir dalam ibadah. Seharusnya itu ada. Ya. Kemudian bahkan ada di waktu-waktu Ramadan 1 kali sehari itu khatam. Siapa beliau? Utsman bin Affan lagi. Ya, makanya beliau itu mantu 2 kali, Bu. Ya, dijadikan mantu 2 kali sama Nabi, Bu. Kenapa? Yang satu wafat, kemudian dinikahkan lagi sama putrinya yang lainnya. Ya, ini kemuliaan Utsman bin Affan. Wajahnya itu bersinar, sinarnya karena Al-Qur'an. Ya. Makanya orang yang wajahnya itu dibilang kulitnya putih enggak. Dibilang kuning langsat enggak. Ya. Dibilang abu-abu iya kayaknya. Karena sawo matang ditimpa bedak kan jadi abu-abu. Bedaknya bedak pipa tuh. Ya. Tetapi Masya Allah kita kalau deket sama dia rasanya tenang, mukanya seperti bercahaya. Tenang banget. Coba cek, bisa jadi intensitas bersama Al-Qur'annya kuat. Ya, intensitas sama Al-Qur'annya kuat. Maka perhatikan seperti yang dilakukan Utsman bin Affan. Kemudian ada sahabat lagi ya, diantaranya adalah yang 3 kali sehari khatam. Nah, ya, ada yang 1 kali sehari khatam, ada yang sehari 3 kali. Saya perbaiki, 3 kali dalam sehari. Ya. Kemudian atas nama Abu Umar Al-Kin, ini salah seorang ulama. Dalam sehari tilawahnya khatam 4 kali. 4 kali. Dan ditemukan dalam riwayat namanya Ibnul Katib. Ibnul Katib sehari 8 kali khatam. Ya, Ibu kalau mau punya bukunya ini. Ya. Di sini tersebutkan bagaimana kadar tilawah para salafus sholih sebelum kita. Ada yang dalam 1 hari bisa 1 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang sampai 8 kali. Ya, kita pasti bertanya, Bu, gimana itu caranya? Gimana? Di sholatnya selalu khatam. Ya, mulutnya tidak bicara selain isinya Al-Quran. Dan tandanya sudah khatam, sudah hafid. Sudah hafid. Ya, ini Masya Allah. Berjalan sambil membaca Al-Quran. Ya. Nah, itu diantaranya. Kemudian kita kasih
rumus gimana dalam 7 hari ibu bisa hatam. Ini yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Nah, ibu boleh catat nih ya. Target tilawah kalau mau 7 hari hatam. Kalau 7 hari hatam, Ramadan berarti ada 4 kali hatam dalam sebulan, insya Allah. Ya, dimulai startnya kalau Utsman bin Affan itu selalu dari malam Jumat. Ya, startnya beliau itu dari malam Jumat. Beliau mulai surah Al-Baqarah sampai Al-Maidah. Ini di hari pertama. Hari kedua surahnya Al-An'am sampai dengan Hud. Ya. Ini hari kedua. Hari ketiga beliau baca dari surah Yusuf sampai surah Maryam. Ya. Kemudian di malam Seninnya beliau baca dari surah Thaha sampai surah Al-Qasas. Sudah hari keberapa itu? Nah, sekarang hari kelima. Beliau membaca dari surah Al-Ankabut sampai surah Shad. Hari keenam sekarang ya. Surahnya Az-Zumar sampai surah Ar-Rahman. Malam terakhirnya beliau baca dari surah Al-Hadid sampai surah An-Nas. Jadi itu pembagian surah kalau ibu mau khatam 7 hari sekali. Ya, mudah-mudahan yang hadir hari ini bisa ya Bu ya. Insyaallah. Ya. Kemudian bagaimana dengan para tabi'in yang beliau-beliau itu bisa khatam sehari bisa lebih dari 2 kali. Ya, zuhur ke asar khatam 1 kali. Kebayang nggak Bu? Zuhur sampai asar khatamnya 1 kali. Maghrib sampai isya khatam 1 kali. Jadi ini salah satu riwayat tabi'in yang khatam sehari 2 kali. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mengenai bagaimana cara beliau menghatamkan bacaan tersebut. Ya. Nah, jadi ibu-ibu semua yang saya cintai karena Allah, kita baru ngecek yang pertama, yaitu kadar tilawah. Ya. Kemudian ibu-ibu, sekarang kita lihat aktivitas apa saja yang ibu bisa lakukan agar produktif di bulan Ramadan. Nah, ini banyak belum dibahas. Yaitu adalah ayat-ayat tertentu dibaca pada waktu-waktu tertentu. Jadi ternyata ada ayat-ayat yang dikhususkan untuk dibaca pada saat sholat-sholat tertentu atau waktu-waktu tertentu. Yang pertama, kalau sholat subuh di hari Jum'ah, ibu biasanya bacanya apa Bu? Rakaat pertama Al-A'la. Nah, ya. Jadi yang pertama adalah surahnya As-Sajdah. Ya, udah pada hafal kan ya? Kemudian rakaat kedua surahnya Al-Insan. Jadi ini kita harus mengenal kebiasaan Nabi Bu. Ya, jadi Nabi kalau sholat subuh di hari Jum'ah bacanya surah As-Sajdah. Makanya nanti di rakaat pertama ada sujud tilawah. Ya, betul ya? Ada sujud tilawah. Kita kalau lagi umroh ya, biasanya kalau dapat hari Jumat itu akan merasakan momen sujud tilawah. Karena imamnya di rakaat pertama bacanya surah As-Sajdah. Rakaat kedua bacanya surah Al-Insan. Ya. Kemudian kalau sholat Aid, ya baik itu Idul Fitri atau Idul Adha, kalau rakaat pertama bacanya itu surah Qaf. Ya. Kemudian rakaat kedua bacanya Al-Qamar.
Nah, ini diantara hadis yang kita dapatkan dari kebiasaan sholat Nabi. Kemudian bagaimana kalau sholat sunnah fajar? Ya, ada yang tadi pagi sholat sunnah fajar? Ya, ya Bu, ini kalau orang yang sholat sunnah fajar ini sultan ini. Ya, karena apa Bu? Karena fadilah dari sholat sunnah fajar lebih baik. Jadi ibu itu sultan itu Bu, kalau sholat sunnah fajar. Ya. Nah, dalam sholat sunnah fajar, rakaat pertamanya biasanya Rasul itu baca surah Al-Kafirun. Rakaat keduanya nanti bacanya Al-Ikhlas. Nah, ya. Kemudian ada kala Rasulullah bacanya surah Al-Baqarah ayat 136 dan rakaat kedua Ali Imran ayat 64. Nah, ini sholat sunnah fajar. Nah, jadi ini surat-surat yang dibaca oleh Nabi. Nah, surah Al-Baqarah ayatnya 136. Ya, dan surah Ali Imran ayatnya 64. Ya, itu ayatnya enggak panjang. Ibu bisa hafalkan. Ya, yang belum pernah ngapalin surat itu boleh dihafalkan. Apalagi ibu di sini sudah banyak yang menghafal Al-Qur'an. Ya. Itu khusus untuk sholat sunnah fajar. Hadisnya riwayat Muslim. Nah, ya, jadi bisa dilakukan. Kalau sholat witir, nah, ya ini kan sholat witir, insya Allah tidak putus di bulan Ramadan ibu ya. Ya. Kalau sholat witir, rakaat pertamanya Al-A'la, rakaat keduanya Al-Kafirun, rakaat ketiganya Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain. Ada surah namanya surah Al-Mu'awwidzatain. Ada yang tahu surah apa itu Bu? Al-Mu'awwidzatain artinya dua surah. Ini surah namanya surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Biasanya Nabi kalau membaca dua surah ini bersama dengan Al-Ikhlas, sebelum tidur beliau melakukan apa Bu? Ditiupkan ke tangannya, kemudian dibasuh dari dari kepala sampai ke ujung kaki. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi. Ya, nah, jadi itu surah yang dibaca pada saat sholat witir. Ya. Kemudian ternyata ada surah khusus juga yang dibaca pada saat ba'diyah maghrib. Ya. Ba'diyah maghrib surahnya surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Nah, ya. Jadi ternyata banyak surah-surah yang memang dikhususkan dibaca di waktu tertentu atau di sholat tertentu. Tapi ini tidak menjadi wajib. Ya. Diperhatikan, tidak menjadi wajib. Tapi bisa menjadi keutamaan. Karena mengikuti yang Nabi lakukan. Ya. Nanti sholat sesudah tawaf, ya, kemudian sholat istikharah juga bisa pakai surah Al-Kafirun di rakaat pertama dan surah Al-Ikhlas di rakaat kedua. Nah, ya. Kemudian ibu semua keadaan tertentu. Kalau tadi sholat, sekarang keadaan. Kalau malam Jumat bacanya apa Bu? Alhamdulillah. Fadilahnya apa? Ya, dan salah satunya adalah mendapatkan cahaya di yaumil qiyamah. Ya, cahaya di yaumil qiyamah. Ya. Kemudian berikutnya kalau menjelang tidur. Nah, ya, biasanya habis buka puasa. Ya, takjilnya pakai martabak. Ya. Buahnya pakai salad buah. Ya. Ditambah pakai apa lagi Bu? Risol isinya bihun, dicocol ke sambal, mertua lewat dicuekin dah. Ya udah nikmat banget tuh. Ya. Kemudian
Biasanya kalau sudah isya banyak yang langsung ketiduran ba'da tarawih. Lupa membaca ayat-ayat yang dikhususkan pada saat kita mau menjelang tidur. Ya, apa saja? Ayat kursi. Salah satunya. Kemudian surah ya Al-Mulk. Ya, atau sekurang-kurangnya. Al-Mulk itu kan lumayan panjang. Ya, ada yang emang udah ngantuk berat, gitu loh Bu. Ya, udah ngantuk berat. Kalau surah Al-Mulk mah kita belum tidur, masih apa ya, masih layer-layer lah, masih belum pules. Tapi kalau udah ngantuk luar biasa berat, cukup baca Al-Ikhlas, kemudian Al-Mu'awwidhatain tadi, Al-Falaq. Sini jangan ditinggal, khusus selama bulan Ramadan latihannya, jangan ditinggal. Ya. Tapi Rasul punya kebiasaan juga. Beliau baca 2 surah, namanya surah Az-Zumar dan surah Al-Isra. Ini panjang. Jadi kalau ada yang bilang Al-Mulk aja nggak kuat, Al-Mulk aja nggak kuat, Nabi Bu bacanya Az-Zumar dan ditambahin Al-Isra. Tuh, luar biasa. Ya. Makanya kita tidak bisa sama sekali ya mengikuti apa yang beliau persis lakukan. Paling hanya sepersekiannya aja kita bisa lakukan. Makanya tidak pantas sedikit pun kita ini punya rasa sombong. Makanya kalau santri itu punya kebiasaan itu nata sendal. Ya Bu, kita kalau disuruh kiai itu suruh nata sendal Bu. Ya, kenapa? Nata sendal itu seperti nata hati yang udah lurus disejajarkan sama yang lain. Lihat kanan kirinya, sama nggak? Yang bengkok diperbaiki, yang hadapnya kebalik dibetulkan, dan bahkan badan itu sampai membungkuk kalau kita benerin sendal. Apalagi tangan kita itu megang bekas kaki orang. Makanya jadi santri itu bukan hanya sekedar siap untuk diagungkan, tapi siap menata dirinya. Ya, ngerapiin sendal itu menata hati. Banyak manusia sudah di atas, dia sombong. Betul Bu? Ya, sudah di atas dia sombong. Sudah jadi atasan, pengennya dihargai. Sudah jadi atasan, pengennya dihormati. Ya. Padahal kalau atasan di blok AM cepet 3. Ya Bu. Ya gitu. Udah tuh Masya Allah. Jadi gak ada harganya. Yang namanya dunia tuh begitu. Ya. Nah, makanya ibu-ibu semua perhatikan diri kita. Ya. Terakhir, kalau tiba-tiba terbangun dari tidur, suka ya mimpi buruk ya. Nah, ya. Kalau terbangun dari tidur nanti bacanya surah Ali Imran ayatnya 190. Ya, ini bisa dipakai. Ya. 190. Oke. Baik. Kapan waktu terbaik untuk tilawah? Yaitu di waktu sahar. Sahar. Ya, di waktu sahur. Itu waktu terbaik sebetulnya untuk tilawah. Waktu terbaik untuk berdoa ba'da asar menjelang berbuka. Ya, ini banyak kita terlewat Bu. Di waktu sahur masak, di waktu menjelang buka masak deh. Tapi saya herannya di Marakas sepanjang jalan macet, yang ngantri tukang kue. Ini pertanyaannya masaknya masak apa? Kok orang masih banyak aja di jalan Bu? Ya. Ternyata banyak orang itu laparnya lapar mata. Ya. Orang udah berbuka, yang paling nikmat itu sebetulnya apa Bu? Minum. Ya, Masya Allah.
Maka ini menjadi perhatian untuk kita semua. Jangan-jangan selama ini di waktu Ramadan banyak waktu kita terhabiskan karena kebutuhan perut. Nih, kebutuhan perut. Kata Ali bin Abi Thalib apa? Orang itu dinilai dari apa yang dikejarnya. Kalau dia hanya mementingkan isi perut, maka nilainya adalah yang keluar dari perut. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi manusia yang memikirkan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi makannya apa, maka nilai manusia itu seperti yang keluar dari perut. Ibu makan anggur warnanya hijau, yang gede-gede katanya muskat namanya ya. Bacanya apa, Bu? Ya, benar ya? Nah, kemudian makan durian. Kemudian makan lagi buah-buah yang mahal sekalipun. Keluarnya apa, Bu? Sama enggak? Ada yang nungguin keluarnya gimana? Ya, jadi sederhanakan pola makan. Ya, sederhanakan pola makan. Ya. Jadi jangan sampai akhirnya di bulan puasa kita banyaknya memikirkan apa yang harus ya kita sediakan bagi makanan di rumah. Itu Masya Allah, hati-hati. Karena nilai kita ternyata adalah seperti yang keluar dari perut. Baik, ibu-ibu semua yang saya cintai karena Allah. Kemudian berikutnya adalah kita akan memperhatikan bagaimana tadabbur terhadap Al-Quran. Banyak sekarang sudah ramai majlis tilawah, tapi belum banyak yang tadabbur. Ya Bu, banyak yang tilawah, tapi belum banyak yang tadabbur. Banyak yang sudah khatam, tapi banyak yang melewatkan ayat-ayat Al-Quran untuk disimak. Ya. Kita perhatikan bagaimana cara mentadabburi Al-Quran. Ibu buka surahnya, surah Toha ayatnya 114. Ya, surah 20 ayatnya ya, sudah ketemu ayatnya? Ya, coba dibaca. Iya, boleh. Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ya, jadi ternyata baca Al-Quran itu nggak boleh tergesa-gesa, Bu. Sekarang sudah banyak rumah Al-Quran. Niat belajar daftar di awal, sudah isi formulir. Pertanyaan pertama calon murid, kapan dapat sertifikatnya? Belajarnya belum, udah nanya kapan dapat sertifikatnya. Tuh, Masya Allah. Ya, jadi mentalnya belum mental belajar. Mental belajar itu madal hayah, sepanjang hidup. Ya, jadi kontrak belajarnya para santri itu adalah madal hayah, sepanjang hidup. Lulusnya kita adalah setelah datangnya kematian. Sudah lulus. Ya. Jadi kalau ditanya kapan lulusnya belajar, tidak ada. Makanya Ibnu Mas'ud ini luar biasa, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dan bahkan beliau juga salah satu pakar dalam menafsirkan Al-Quran di masa Rasulullah. Ya, beliau itu sering minta Rabbi zidni ilma, diulang-ulang. Sampai suatu hari sahabatnya duduk di samping Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud cuma baca Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Temannya sampai pergi datang lagi, Ibnu Mas'ud masih baca ayat itu. Kita baca itu pengennya cepet, ya Bu. Kadang megang Al-Quran udah ditandai satu juznya sebelah mana. Ya,
Benar nggak? Iya. Baca Al-Quran, ya. Targetnya di sini ini ditekuk. Nah, ya, udah dilipat dulu sama dia. Nah, udah ada pembatasnya, ya. Jadi belum sampai halamannya sudah ditandai dulu. Sudah baru baca 1 jam, diintip-intip tinggal berapa halaman lagi. Ya, dihitung-hitung. Ya. Bagaimana kita mau siap mengulang-ulang 1 ayat saja berjam-jam? Makanya ilmu kita nggak nyampe-nyampe, nggak nambah-nambah. Bisa jadi salah satu faktornya kita kurang tadabbur, Bu. Bukan sekedar kurang tilawah, tapi kurang tadabbur. Jadi baca Al-Quran itu lewat aja, tidak diperhatikan maknanya. Ibnu Mas'ud sampai menjadi pakar tafsir, salah satunya karena baca ayat itu diulang-ulang. Ya. Makanya yang paling besar ujiannya bagi para guru adalah bukan menghadapi murid yang baru belajar, bukan. Ya, saya merasakan khusus ujiannya para guru pada saat mengajarkan Al-Quran adalah justru yang sudah lancar baca Al-Quran. Karena pengen yang ngebut. Bahkan yang sudah pernah hafal sebelumnya. Tantangannya berat. Karena mau menundukkan hatinya itu sulit. Ya. Kalau hati sudah terlalu tinggi, dia direndahkan itu nggak mau. Ya, makanya nikmatnya guru itu mengajarkan justru orang yang baru tahu huruf itu, masya Allah, semangatnya luar biasa. Bertambah 1 huruf dia seneng. Alhamdulillah udah bisa ngucapin ta, katanya gitu. Huruf ta lidahnya nggak keluar, huruf ta yang lidahnya keluar. Betul ya? Ujung lidah sedikit keluar huruf yang ada tanda titik. Kalau tidak tanda titik 3, yang titiknya 2 dibacanya ha. Dia baca ha, sa, ta, he, lidahnya nurut. Karena ada muncul di tengah fa, titik 3. Ya. Tapi yang sudah pandai baca Al-Qur'annya, dikasih 1 halaman pengennya 2. Padahal tadi yang bertambah 1 huruf aja dia senangnya bukan main. Ya, jadi hati-hati dengan rasa tinggi itu. Kalau sudah begitu, Bu, berarti nata sendal. Ya, oke? Kalau sudah pengennya cepet-cepet mulu, ibu ngelihat sendal berantakan di Atakwa, datang benerin. Ya. Kalau mau tahu hati kita sudah tinggi atau belum, mau nggak nata sendal? Ya, jadi kalau sudah tinggi, mulai yang melihat berantakan itu dirapihkan. Insya Allah itu berefek kepada hati kita juga. Nah, ya. Kemudian berikutnya adalah menangis kalau sedang baca Al-Quran. Ya. Jadi kebiasaan para sahabat itu kalau baca Al-Quran sambil menangis. Kalau tidak tahu artinya bagaimana, Bu? Menangislah karena ketidaktahuan kita. Ya, sampai dipaksa untuk kita itu meresapi. Nah, ya. Dalam surah Kahfi disebutkan, mereka itu yang menyungkurkan wajah sambil menangis dan bertambah khusyuk. Nah, ya, jadi diulang-ulang aja terus. Insya Allah, ya. Kalau bertambah iman disebutkan idza dzukirallah idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Jadi kuncinya di ayat itu ketemu. Kalau imannya bagus, nama Allah disebutkan, hatinya bergetar. Kalau pas dibacakan ayat Al-Quran enggak ada sama sekali getarannya, Bu, ini dipastikan iman kita sedang redup. Kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di sini belum ada apa-apa.
Wah, berarti belum nih. Iman kita lagi redup. Mungkin tadi pas tetangga lewat, dia nggak senyum, kita senyum, kitanya nggak ridho. Nah, ya, maksiat kan? Betul ya, Bu? Oh iya, iman kita lagi redup. Ulangi lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udah mulai berasa, ya Allah. Hari ini baru tilawah nih sekarang. Ya. Jadi diulang, kadangkala diulang itu membuat jiwa kita itu akhirnya terketuk. Makanya yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud dibacanya sampai berulang-ulang. Kalau orang sudah nikmat, itu enggak dihitung-hitung lagi dia menghafal, tidak dihitung-hitung lagi dia membaca, ya. Dan kalau ketemu ayat yang ada isinya atau bertemakan azab, ibu disertai doa. Udah tahu doanya belum? Allahumma, ya ikuti saya, Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Kita sambung. Allahumma inni as'alukal afiyah. Allahumma inni as'alukal afiyah. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sudah hafal? Allahumma inni as'alukal afiyah. Oke, kita ulangi. Salasata marrat, 3 kali. Allahumma tamam, bagus. Ini bareng-bareng kayaknya ya. Ya, coba Ashabul Aiman minal masjid sebelah kanan ya, dari kameramennya ke sebelah sini. Nah, oke, siap. Doa yang kita sematkan di tengah ayat yang berisikan azab, apa doanya? Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Masya Allah. Sebelah sini, wahid, isnain, salasa. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ada yang berani? Boleh maju ke depan yang berani, siapa aja? Siapa aja boleh maju ke depan, langsung satu orang yang paling cepat, siapa aja? Masya Allah. Ya, dengan Ibu siapa? Ibu Fitri. Ibu Fitri. Ya, baik. Bu Fitri rumahnya di mana, Bu Fitri? Di Kedung Jaya. Kedung Jaya, Masya Allah. Jauh ya? Ya, baik. Doanya apa, Bu? Nah, ya. Nih ya. Nah, baik. Ini saya berikan ke Bu Fitri. Ya, insya Allah mudah-mudahan keturunannya jadi santri. Ya, ini buku karya alumni Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Ya, barakallahu fiik. Ya, amin. Silakan Ibu. Jadi doanya apa, Bu? Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Itu diantara yang tidak banyak orang dapatkan. Jadi hari ini yang hadir tahu ternyata ada doa ketika melihat ayat-ayat yang berisikan azab. Ya. Dan pastikan salah satu adab dalam membaca Al-Quran adalah apa, Bu? Bersiwak. Ya, ini banyak yang lalai. Tilawah tapi tidak memperhatikan siwak. Padahal huruf-huruf Al-Quran itu banyak yang nanti diberikan sifat hames, mengeluarkan suara ketika huruf itu terucap. Tadi sahur makannya jengkol. Ya, siwak. Siwak itu penting.
Siwak itu apa? Siwak itu bukan pasta gigi. Siwak itu dari tanaman arok salah satunya. Dia bentuknya itu kayak batangnya itu ya. Nah, betul. Atau kalau tidak ada yang bentuknya siwak, ibu cari pasta gigi yang ada siwaknya. Itu adalah adab kita dalam tilawah. Salah satunya. Perhatikan yang ada siwaknya itu, ya. Nah, jadi kenapa? Karena disitulah salah satu keberkahan umat ini karena adanya perintah bersiwak. Bahkan ternyata Bu, bersiwak itu ada doanya. Allahumma barik li. Ada yang tahu doanya? Allahumma barik li ya arhamar rahimin. Itu doa bersiwak. Jadi muslim itu luar biasa. Semua urusannya mendatangkan ampunan Allah, mendatangkan keberkahan. Ya, sampai bersiwak aja ada doanya. Allahumma barik li ya arhamar rahimin. Itu doa ketika bersiwak. Insya Allah kalau bersiwak nanti tilawahnya akan semakin kuat. Ya, tilawahnya akan semakin nikmat insya Allah. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Ahlan? Ya. Oh ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Betty Ustazah. Saya mau bertanya tentang tadi ya, tata cara bertilawah jangan tergesa-gesa gitu kan. Betul. Nah, tetapi jika di bulan Ramadan kan kita punya target, jadi misalnya 5 kali hatam, 6 kali hatam. Tapi seandainya pulang-pulang terus begitu, berarti target kita tidak tercapai. Nah, bagaimana solusinya supaya target tercapai dan tetap bisa mentadabbur Al-Quran? Ya. Baik. Insyaallah. Ada lagi? Boleh saya tampung dulu ya? Kalau ada yang mau bertanya lagi, silakan. Ya. Bentar Ibu, bagi yang bertanya, alhamdulillah ini adalah dompet ya. Saya buka yang bisa Iya. untuk dua pertanyaan lagi ya. Silakan Ibu. Tadi Ibu yang depan sama Ibu yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yaitu tips berpegang untuk saat bertilawah. Kemudian yang kedua, bolehkah kita yang puasa sambil cair? Kenapa? Bolehkah kita yang puasa sambil cair? Oh, ya. Terima kasih. Satu lagi Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya ingin menanyakan bagaimana cara kita mengkodok atau membayar puasa orang tua kita yang sudah tidak ada. Itu saja Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. 3 pertanyaan ya. Yang pertama tadi dari Ibu Teti ya.
adalah bagaimana kita mau capai target tilawah, sedangkan kita tadi pengen coba tadabbur. Maka tilawah dan tadabbur itu punya waktunya tersendiri, Bu. Ya. Tadi saya bilang banyak yang sudah tilawah tapi tidak menyempatkan tadabbur. Maka tilawahnya yang bertahun-tahun itu tidak meninggalkan jejak kebaikan di hatinya. Berulang-ulang kali khatam, tapi tidak ada satupun surah yang membuat matanya menangis. Sudah berkali-kali khatam, tapi tidak ada satupun ayat yang mampu menasehatinya. Sedangkan manusia sudah tidak bisa menasehatinya sama sekali. Ya. Maka tilawah dan tadabbur punya waktunya tersendiri. Tilawah ibu dengan targetnya, tadabbur ibu dengan targetnya. Ya. Jadi ini sering dilakukan oleh para sahabat dan sahabiah. Suatu hari Aisyah main ke rumahnya Asma binti Abu Bakar itu cuma doa innama ashku bathi, itu akhir surah Yusuf. Cuma baca itu aja. Sampai Aisyah ke pasar, balik lagi pulang pasar, kakaknya masih baca hal yang sama. Ya. Jadi ibu, tadabbur dan tilawah punya waktunya. Ibu kalau mau merasakan dinasehati oleh Allah, tadabburlah terhadap Al-Quran. Kadangkala ambil satu ayat yang kita baca dia berulang, itu insya Allah akan mengena sampai ke hati. Ya, tapi tilawah boleh dengan yang tadi sudah kita targetkan per surahnya. Utsman bin Affan sudah punya rutenya dari hari ke hari sampai beliau khatam. Itu tetap berjalan. Tadabbur silahkan dilakukan di waktu lainnya. Nah, ya, insya Allah ya. Jadi tidak lagi punya alasan untuk kita tidak target tilawah karena alasan tadabbur. Ya. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya tidak ngantuk saat tilawah. Nah, banyak yang kayak gitu, Bu. Ya. Satu, otak kita itu terdiri dari banyak cairan. Jadi 70% itu cairan. Ya, biasanya kalau ngantuk itu efek karena kurang cairan. Ya. Apalagi posisi kita itu sedang berpuasa. Jadi ngantuk itu adalah hal yang lumrah. Kemudian yang kedua, ngantuk itu disebabkan oleh syaitan yang dia memang menyerang semua orang-orang yang sedang tilawah. Ibu baru ngambil Quran, itu pasukan syaitan itu berbondong-bondong. Pasukan syaitan itu berbondong-bondong. Kalau seandainya kita bisa melihat mereka, ada yang berkuda, ada yang berlari, ada yang memegang tombak. Makanya ibu kalau tilawah itu kaki pegelnya bukan main. Ya, Bu. Ya. Sedangkan buka HP 1 jam itu jempol, itu telunjuk nggak kenapa-napa, mata nggak ngantuk. Tapi kalau ibu baru saja pegang Al-Quran, kalau kita bisa melihat hal yang gaib, syaitan itu berbondong-bondong. Dia menyerang di mata, di kaki, di semua organ. Itu pasti. Maka apa yang dilakukan? Memperbanyak isti'azah. Ya, makanya baca ta'awuznya itu betul-betul kita resapi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadang kalau sudah hilang konsen, kita bisa minta lagi perlindungan kepada Allah. Makanya memperhatikan betul ayat-ayatnya. Ya. Makanya kalau kita sudah hafal, oh ada ayat, kalau ayatnya tentang azab, ada doanya. Ingat lagi baca doa tadi. Allahumma inni as'alukal afiyah. Oh iya, ini ayat tentang azab. Ya. Apa ciri ayat azab? Berkisah tentang umat terdahulu atau tentang neraka. Ya.
Kemudian bolehkah puasa sambil niatnya diet? Itu gampang, Bu. Resepnya cuma satu, besok aja. Betul nggak? Ya, resep diet itu adalah besok aja. Hari ini pengennya diet, diajak munggahan mulu. Ya, di taklim munggahan, mau Ramadan kan? Di RT munggahan deui, di mana lagi munggahan lagi. Niatnya besok. Udah besok, besok lagi. Ya. Jadi yang menginginkan dunia maka akan dapat dunia, tapi tidak dapat akhirat. Yang menginginkan akhirat insya Allah akan mendapatkan keduanya. Maka yang tahu letak niat seseorang tidak lain tidak bukan adalah Allah Ta'ala. Wallahu alimun bidatis sudur. Allah itu maha tahu apa yang tersembunyi. Ya, jadi tidak usah dipikirkan dietnya, tetapi bagaimana kita menjaga pola makan ala Rasul. Ya, itu insya Allah. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya adalah pertanyaan tentang tadi Bu siapa? Ya, qadha. Ya, qadha puasa. Ya, qadha puasa itu adalah kewajiban individu ya. Kewajiban individu. Jadi tidak dilakukan atau tidak digantikan oleh siapapun. Ya. Tetapi kita bisa upayakan dengan fikih yang lain itu salah satunya dengan apa Bu? Fidyah. Nah, salah satunya dengan fidyah. Ya, maka ibu bisa perhatikan berapa hari puasanya orang tua yang ditinggalkan. Ya, insyaallah. Nah, walaupun nanti ada beragam pandangan. Kalau bicara fikih itu harus siap perbedaan. Karena ada yang satu menggantikannya dengan fidyah, yang kedua boleh digantikan dengan berpuasa. Siapa yang berpuasa? Ahli warisnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau bicara fikih pasti akan melihat dari berbagai macam pandangan. Yang dipilih yang mana? Yang ibu sanggup lakukan. Jangan ibu niat bayar qadha puasa orang tua, sedangkan qadha puasa ibu pun dibayar. Apalagi perempuan. Saya punya teman sampai hari ini Bu, beliau ini sedang hamil anak ke-10. Dari saya awal kenal beliau sampai hari ini, dari beliau awal menikah sampai sekarang belum bisa puasa Ramadan. Kalau tidak melahirkan, menyusui, melahirkan, menyusui. Udah bolak-balik. Ramadan ini beliau posisinya sedang hamil besar. Ya, posisinya sedang hamil besar. Mungkin di Maret nanti sudah melahirkan. Ya, di Maret HPL-nya itu adalah di bulan puasa berarti. Menyusui. Nah, ya, jadi kalau bicara kewajiban perempuan, kewajiban kita sendiri aja bisa jadi ada yang hilang Bu. Sudah haid, ya kan? Kemudian melahirkan, menyusui dan lain-lain. Kalau sekiranya itu ibu bisa lakukan, tafadhal. Tapi kalau memang sekiranya bisa diganti dengan fidyah, fidyah. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan sampai kepada almarhum atau almarhumah. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, baik, cukup itu insyaallah.